Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Reni Motor. Kali ini kedatangan motor RX King. Lampunya sering putus katanya ya. Biasa kalau misalnya kita kontrol, ini penyakit langganan, kiprok juga bisa. Atau kita akan kontrol, akan kita tes. Sekarang motor kita akan nyalakan. Motor akan kita nyalakan. Terpaksa speedometer juga sudah saya buka ya. Ini lampu di bagian speedometer akan saya tes ya. Ini kemungkinan kerusakan dari regulator juga bisa, atau dari spool juga bisa. Kita akan tes. Sekarang kita akan tes. Ini sering putus ya lampu. Ini juga sering putus ya, lampu speedometer juga sering putus. Sekarang akan kita kontrol dan kita buka di bagian regulatornya, akan kita tes. Ini sudah berkali-kali katanya ganti kiprok, ini sudah sering, bahkan yang bekasnya ini dibawain ya, yang bekasnya ini dibawain. Sekarang kita akan tes dan kita buka aja. Tangki akan kita buka ya, kita akan kontrol bagian regulatornya atau kiproknya. Sekarang kita akan buka tangkinya dulu. Ini kiproknya masih bawaannya ya, yang dipasang bawaannya lagi. Berarti ini yang lainnya ini bekas gantinya ya. Sekarang kita akan kontrol di bagian spoolnya. Kita cabut dulu. Kuning leres merah ini berarti menuju ke lampu, warna putih berarti menuju ke sistem pengisian, warna merah ini ke baterai ya, warna hitam berarti menuju rangka ground. Sekarang kita akan tes saja dulu ya, karena ini sudah berkali-kali katanya ganti regulator ini, tetapi lampu sering putus. Kemungkinan kerusakan dari regulator juga, atau dari spool juga bisa. Sekarang akan kita kontrol dan kita tes. Motor akan saya nyalakan dulu. Kita pasang dulu alat ukurnya. Kita tempelkan dulu. Biasa pakai lampu ya. Kita tes ya. Warna kuning leres merah berarti lampu, warna putih ini untuk sistem pengisian, warna hitam ke ground berarti warna merah ke baterai ya, sistem pengisian. Kita cek dulu. Untuk menuju lampu berarti normal nih ya, ke sistem pengisian. Berarti ke sistem pengisian juga tidak normal ya, ini redup. Ini kemungkinan kerusakannya dari spool lampu juga bisa ya. Sekarang spoolnya akan kita buka ya, kemungkinan regulator ini masih normal ya bekasnya. Sekarang kita akan buka. Kita akan buka di bagian spoolnya. Motor kita matikan dulu. Sekarang kita akan buka spoolnya. Ini kemungkinan kerusakan dari spool juga bisa ya. Ini lampu sering putus ya. Biasa kalau penyakit langganan, lampu sering putus itu terjadi pada regulator juga bisa. Oke, sekarang kita akan bongkar di bagian magnetnya. Kemungkinan ini kerusakan dari spool. Sekarang kita akan kontrol spoolnya. Sekarang kita akan buka magnetnya ya. Akan kita buka dan bagian set coupling-nya. Sekarang kita akan copot magnetnya. Ini kemungkinan kerusakan dari spool juga bisa, karena sudah berkali-kali katanya ganti regulator
regulator atau kiprok. Ini sudah habis 3 katanya. Memang kalau biasanya ini sering putus itu lampu terjadi pada kiprok juga bisa atau regulator ya. Sekarang ini kerusakannya kemungkinan dari spool. Sekarang kita akan copot magnetnya. Magnet kita lepaskan. Ini kemungkinan kerusakan dari spool juga bisa ya. Ini gosong ini sebelahnya. Sekarang kita akan copot spoolnya. Sekarang spool kita akan pasang. Ini udah gosong ya sebelahnya, ini udah gosong nih sebelah. Ini sudah gosong di bagian sebelahnya. Berarti ini spool sistem pengisian yang gosong ini. Sekarang kita akan cabut dan kita akan ganti. Motor ini lampu sering putus ya, bahkan di bagian speedometer juga sering putus lampunya, dan sistem pengisian tidak normal. Sekarang kita akan ganti spoolnya. Ini spoolnya akan kita pasang ya. Terpaksa yang asli nggak ada ya, kita ganti yang biasa aja. Oke, sekarang akan kita pasang aja. Sekarang akan kita pasang warna putih ini untuk sistem pengisian ke warna putih, dan warna kuning ini ke kuning leres merah ya untuk lampu penerangan. Sekarang akan kita pasang dan kita rapikan. Spool sudah kita sambungkan, sekarang kita akan pasang. Sekarang kita akan pasang. Dan kita akan pasang magnetnya juga. Sekarang kita tinggal pasang magnet. Dan kita akan tutup dan kita akan tes. Tinggal pengencangan magnetnya. Udah selesai ya, kita tinggal tutup drop kopling-nya. Sekarang kita tutup drop kopling-nya. Kita tinggal baut aja dulu, langsung kencangkan. Blok kopling sudah kita pasang. Oke, pemasangan spool sudah selesai, kita tinggal tes. Sekarang motor kita akan nyalakan dulu sebentar. Biasa saya pakai alat ukur seperti lampu ya. Tadi dari warna putih ini ke sistem pengisian ini lemah ya, menyalanya redup. Sekarang kita akan tes dulu di bagian lampu penerangan ya, kuning leres merah ini terang ya, berarti kita ke sistem pengisian warna putih ini terang, jadi kedua-duanya ini terang ya, bisa membagi ya sistem pengisian ke lampu penerangan. Sekarang yang kita pakai ini regulator bawaannya ya, ini bekasnya ini
tidak dipakai ya, berarti bawahnya saya coba dulu, saya tes. Kita akan pasang dan kita pasang tes dulu di bagian lampu regulator dan lampu speedometernya ya. Kita tes ini putus atau tidaknya, kita akan tes. Sekarang kita akan gas. Normal ya, tidak putus lagi ya. Ini kerusakannya dari spool. Sekarang kita akan rapikan dan untuk lampu penerangan juga kita akan pasang. Sekarang sudah normal. Jadi dari regulator tidak ada masalah, dan kerusakannya ini dari Oke, sekarang motor sudah selesai ya, sudah saya rapikan. Lampu juga sudah saya rapikan dan speedometer juga sudah saya rapikan. Sekarang kita tinggal tes ya. Awalnya ini motor ini suka putus lampunya. Ini biasa penyakit langganan, biasa kerusakan dari regulator, tetapi ini sudah diganti-ganti regulatornya sudah 3 kali, ternyata putus terus. Ternyata ini kerusakan hanya pada spool saja ya. Sekarang motor akan kita tes dan kita coba. Lampu kita nyalakan. Sudah normal ya. Di bagian speedometer juga tidak ada yang putus, sudah normal kembali. Oke, sekarang sudah selesai ya. Cukup sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reni Motor.